Apa ciri-ciri firqah najiyah, firqah yang selamat? Jadi kita sebutkan ada 3 lafal dalam rentetan hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. Waktu ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat tersebut? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-jamaah, itu jamaah. Sebagian riwayat Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku, jalan sahabatku. Yang ketiga as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Apakah 3 tafsiran ini bertentangan? Jawabannya tidak. Saling menafsirkan di antara yang lainnya. Maka yang tafsiran paling utama yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok firqah najiyah, yaitu yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian min ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah orang-orang, ya, para khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkanlah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini ciri firqah najiyah, yaitu yang memiliki akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah firqah najiyah. Dan mereka itulah al-jamaah, yaitu jamaah para sahabat. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah al-jamaah. Bukan setiap orang bikin jamaah mengaku kamilah al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perbuatan orang-orang firqah Islam jamaah. Yang mereka mengatakan kamilah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah adalah ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran, yang mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, karena di zaman Nabi mereka lah sawadul a'zam. Mereka lah kelompok mayoritas yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya seorang kalau ingin berada di atas akidah, di atas firqah an-najiyah, maka dia tinggal mudah. Barometer sudah dibuat oleh Nabi. Barometer firqah najiyah tinggal mengikuti akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau muncul orang-orang belakangan memunculkan suatu akidah baru, kita tanya, akidah itu apakah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak, maka kita tidak mau meyakini hal tersebut. Sebagaimana waktu Al-Imam Ahmad berdialog dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berdialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ibn Ahmad. Satunya Ahmad Ahli Sunnah, satunya Ahmad Mu'tazilah. Di antara perdebatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Du'ad, kata Imam Ahmad, engkau menyatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kata dia, tidak pernah. Kalau Nabi tidak pernah, apakah akidah yang kau serukan ini, kau paksa orang-orang meyakini hal ini, apakah pernah diserukan oleh Abu Bakar? Kata dia, tidak pernah. Nah, apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Umar? Kata dia, tidak pernah. Apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Utsman dan Ali? Jawabannya tidak pernah. Kalau gitu, akidah apa? Jadi mudah. Sederhana, coba. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Apakah Nabi pernah ngomong sama para sahabat, wahai para sahabatku, Allah tidak di atas dan tidak di bawah? Apakah Abu Bakar pernah berucap sekalipun Allah tidak di atas, tidak di bawah? Atau Allah di mana-mana? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya berdoa. Ini Nabi nunjuk ke atas, ya. Nabi naik ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil. Jadi sederhana mau saya, kalau Anda ingin tetap berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikutilah akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Setiap ada akidah yang baru, timbanglah dengan barometer yang telah ditanamkan oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau pegang, kalian pegang, ya, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah ciri-ciri al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Maka kita berusaha menyibukkan diri untuk mengenal ciri-ciri firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, untuk kita masuk dalam kelompok tersebut dan berhati-hati dengan berbagai macam pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, dengan logika-logika yang sangat indah, tapi kalau tidak ada dalilnya tidak Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Maka ini cara yang termudah agar bisa masuk dalam al-firqah an-najiyah. Demikian para hadirin dan hadirat, ya. Sedikit cara yang bisa saya sampaikan tentang hadis ini, hadis iftiraqul ummah. Kalau ada yang bertanya, saya